Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita ditautkan dengan kajian yang bertema mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang akan disampaikan oleh Dr. Triastiawati MSI yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Triastiawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur suwun Ibu. Untuk mengenal secara singkat Dr. Triastiawati MSI, izinkan saya menyampaikan sekilas data. Kalau lihat CV-nya ini, saya tuh satu hari nggak selesai nih bacanya, Bu Tias. Jadi memang cukup banyak sekali kegiatan beliau. Beliau bertugas office-nya atau kantornya di Human Resources Management dan Gender Focus di UII, Universitas Islamik Indonesia. Dan beliau tinggal di Sleman ya, di perumahan dosen UII di Sleman, Naglik, Yogyakarta. Ya, kalau memerlukan nomor telepon beliau cukup banyak. Nanti kalau ada yang memerlukan mungkin menghubungi kita ya Bu Tias. Dan email beliau adalah triastiawati@uji.ac.id atau triastiawati@gmail.com. Ada beberapa edukasi atau pendidikan beliau yang formal adalah dari beliau dari UII, dari Universitas Islam Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, dan juga dari program agrikultural, Institut Agrikultural dari IPB ya, IPB, dan juga dari Gajah Mada, Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Beberapa profesi beliau yang di organisasi juga di beberapa tempat yang lain cukup banyak sekali ini. Yang jelas ada yang terakhir awards yang beliau terima ini dimulai tahun beberapa penghargaan yang beliau terima dari Best Paper Award in Recognition of Outstanding Contribution in Interdisciplinary Research, karena beliau ini memang betul-betul peneliti sehingga banyak sekali penelitian yang beliau sampaikan. Ya, kita lihat bersama. Ya, ini adalah CV beliau. Kalau kita bacakan semua, memang cukup banyak sekali nih. Beliau memang tidak hanya berkiprah di Indonesia saja, tapi dari beberapa awards yang beliau dapatkan adalah justru juga berkiprah di mancanegara. Alhamdulillah, ini adalah kader Aisyah yang luar biasa beliau ini. Baik, tidak berpanjang kata, kita masuk kepada sesi pemaparan diskusi, dan mungkin sampai jam 6 ya Ibu Tria, nanti kita punya waktu sekitar 20 menit untuk berdiskusi. Bila ada sahabat-sahabat yang ingin bertanya bisa melakukan raise hand atau menuliskan dalam kolom chat. Baik Ibu Trias, kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, terutama kepada penyelenggara dari pimpinan wilayah Aisyah di Jawa Barat. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk mengkaji ya, tentang UMKM. Jadi ini sekedar pengalaman saja dari materi yang pernah saya sampaikan di APEC di Bali bulan yang lalu, dan di sini juga saya mengundang para wirausaha yang saya tulis, mudah-mudahan hadir. Salah satunya Bu Amirah nih. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan juga di pimpinan pusat
di Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan, ya. Kemudian dulu nih temannya Mbak Ia lama di NA. Baik ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi saya akan mulai dari mungkin semangat ya, mengapa ibu-ibu di Aisyah itu di Muhammadiyah ini juga bersemangat sekali untuk UMKM. Jadi kalau istilah dulu semua pengajian itu ada muatan bisnisnya. Jadi ada ungkapan ngaji ngitung badi. Jadi setiap habis pengajian itu menghitung keuntungan. Karena sambil mengaji, kalau di catatan sejarah gitu ya, misalnya pengajian tahun 24 di Cilacap itu pertama para peserta mengaji itu pasti harus membawa buku, yaitu mencatat ya. Kemudian yang kedua itu membawa dermanya biasanya natural, bisa gula, bisa beras dan lain sebagainya. Nah, ketiga tadi membawa barang dagangan gitu. Jadi ngaji ngitung badi atau setelah mengaji itu menghitung keuntungan. Jadi terjadi transaksi di situ. Nah, jadi tema pada pagi hari ini kita bicara mengenai UMKM-nya, bagaimana kira-kira awalnya dan semangat apa yang melahirkannya. Nanti saya sampaikan semangatnya dari mana, kemudian bagaimana data nasionalnya, kemudian apa yang dilakukan oleh Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan. Saya ambilkan dari laporan yang diberikan. Recording in progress. 19 di tahun 8 ini juga sudah levelnya nasional, dan kan para pengamat dari luar negeri juga memberi komen ada Kongres Perempuan Indonesia tahun 24. Nah, Bapak Ibu tentu sekarang sedang bersiaga ya mau ke muktamar di Yogyakarta. Nah, ini Bapak Ibu bisa membayangkan Kongres Aisyah Bengkulu tahun 30 ya, naik kapal ini. Nah, sekilas info ini dari foto-foto yang bisa saya himpun ya, ketua dari masa ke masa. Mungkin tidak terlalu tepat karena datanya mungkin tidak ada semua. Dari Nyai Walida, Ibu Fadilah Zubair, Ibu Aisyah Hilal, Ibu Hayyinah Mawardi, Prof. Baroroh, Bu Elida, Prof. Hamamah, dan Ibu Nurjanah Johantini. Nah, ini tentu saja sudah Aisyah yang berseragam modern di abad kedua, kira-kira seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian jamaah yang saya hormati, jadi di dalam jiwa ya warga Muhammadiyah tentu ada semangat ini ya yang ditulis ya di dalam Ali Imran 104 gitu. Tapi saya kira kata kuncinya ya yad'una ilal khair dan wa ya'muruna bil ma'ruf juga wa yanhauna 'anil munkar. Artinya ketika kita hidup kita selalu menyeru kepada kebajikan, kemudian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan kita juga tentu menyadari bahwa kita ini kuntum khairu ummah begitu ya. Jadi sudah dijadikan umat yang terbaik ya. Kemudian uhrijat linas. Jadi membebaskan manusia gitu kira-kira dari ta'muruna bil ma'ruf. Jadi selalu tadi seperti tadi mengajak kebaikan
dan juga mencegah kemungkaran serta beriman nih. Pokok-pokoknya saja saya ambil. Nah, ini juga semangat ya para ibu, para bapak dan hadirin sekalian, bahwa semangat beramal di sini ya. Jadi min dzakarin au untha gitu. Jadi siapa saja yang beramal, laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, ya. Jadi mereka yang beriman akan diberikan pahala kehidupan gitu ya, yang balasan yang baik gitu kira-kira. Nah, tentu di Muhammadiyah ya, semua amal usaha Bapak Ibu sekalian, saya ambilkan di pesan-pesan Kiai Dahlan bahwa hidup harus berdasar tauhid, ibadah dan taat kepada Allah, juga tidak hidup menyendiri, harus bermasyarakat dan mematuhi ajaran Islam dengan penuh keyakinan bahwa itulah satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Di samping itu juga tidak hanya untuk diri sendiri, tapi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam tersebut dalam masyarakat sebagai kewajiban ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Sambil tetap ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW dan melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Saya kira ini warisan yang luar biasa. Kalau hanya perorangan tentu sudah ditinggal meninggal dunia. Jadi pesannya Kiai Dahlan itu bahwa Muhammadiyah yang akan datang itu beda. Maka harus terus sekolah, terus menuntut ilmu. Jadi guru kembali kepada Muhammadiyah, jadi dokter kembali kepada Muhammadiyah, jadi Mister Insinyur juga sama. Nah, ini pesan yang pokok ya. Jadi guru sekaligus murid, menjadi guru yang selalu membagi ilmu dan menjadi murid yang selalu mencari ilmu. Jadi multi role ya, perannya ganti-ganti, bisa jadi murid, bisa jadi guru. Nah, khusus murid perempuan, Kiai Dahlan berpesan agar urusan dapur jangan jadi penghalang untuk menjalankan tugas dalam menghadapi masyarakat. Artinya tugasnya tidak hanya di dalam rumah saja, tetapi juga di sekitarnya. Nah, Kiai Dahlan juga berpesan bahwa perjuangan hendaklah disertai keikhlasan hati, menunaikan tugasnya sebagai wanita Islam sesuai dengan bakat dan kecakapannya, tidak mengendaki sanjung puji dan tidak mundur selangkah karena dicela. Penuh keinsafan bahwa beramal itu harus berilmu dan jangan mengadakan alasan yang tidak dianggap sah oleh Allah hanya untuk menghindari suatu tugas yang diserahkan. Kalau bahasanya Mbah AR itu ya yoh, nyah, nyoh. Jadi disuruh apa saja jawabannya hanya iya. Terus kalau diminta juga selalu memberi. Nah, 4, membulatkan tekad untuk membela kesucian agama Islam, menjaga persaudaraan dan kesatuan kawan sekerja dan seperjuangan. Dan ini ada pesan khusus ya, bahwa dalam semangat perjuangan yang tinggi, kita semuanya bisa mempunyai 2 penyakit yang tidak dapat diobati, kecuali oleh kita sendiri, yaitu malas dan kikir. Makanya kita dipesankan untuk dijauhi dari hal tersebut. Nah, yang berikutnya ini pesan dari Nyai Dahlan ya, Bapak Ibu sekalian hadirin yang terhormat, bahwa kita harus sabar, bekerja keras, tekun, bekerja sama dengan bergotong royong ya dengan pasangannya, ikhlas hati melelangkan harta bendanya, tidak gentar atau mundur menghadapi cobaan. Kemudian hatinya kian hari, kian membaca menghadapi tantangan dan cobaan. Menghadapi rintangan adalah konsekuensi logis dari cita-cita yang mulia. Jika menerima ejekan dan fitnah tidak diterima dengan kemarahan dan kejengkelan, tapi dengan kesabaran dan ketabahan hati. Nah, ini pesan khusus dari Ibu Siti Hayinah
tentang persatuan. Jadi air sesudah beku menjadi es tidaklah mudah dihancurkan. Tanah kalau berkumpul menjadi satu atau bumi diinjak-injak tidak dapat bercerai atau ambyar dalam bahasa Jawa. Diberdirikan rumah tidak dapat rebah dan ditanami pun tidak bisa merobohkan. Jadi kalau orang berdagang, kalau sudah bermaskapai, tambahlah besar dan lagi tersohor dagangannya. Dan perhimpunan yang sudah dapat berdamai, ya ini membuat takut kepada musuhnya karena sukar dipecah atau dilawan. Dan sebab perhimpunan Muhammadiyah berdamai, maka dapat mendirikan berpuluh atau sekarang malah beratus itu ya sekolahan, malah bahkan beribu kalau TK gitu ya, berpuluh ribu, selalu hidup subur, semakin lama semakin besar dan disukai orang banyak. Nah, dari Ibu Mujiah ada 3 pesan ya, kita semuanya diminta untuk tinggi budinya, banyak ilmunya dan baik kelakuannya. Kalau ini riset ya pada manajer di berbagai negara, hampir 2.500 dan masanya juga puluhan tahun. Jadi kalau kita ingin sukses, apakah menjadi pimpinan, menjadi anggota, menjadi pebisnis, khususnya untuk pebisnis ini 10 hal yang perlu kita kuati gitu, jujur, berpandangan luas, bisa memberi inspirasi, kompeten, adil, mendukung, berpandangan luas, cerdas, terus terang, dan berani. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mohon maaf nih materinya masih tidak saya terjemahkan gitu. Ini pengalaman dari IPEC yang tadi saya ceritakan bahwa selama pandemi begitu ya, bagaimana situasi UMKM ini medium MSMI-nya ini singkatannya. Saya ambil kasus nasional Balikpapan dan sebelumnya ada data program nasional. Di samping ini yang mau kita pelajari sebenarnya nomor 5 ya, bagaimana kita memberdayakan UMKM khususnya yang perempuan. Jadi memang micro, small, and medium enterprises atau MSME sini dalam bahasa kita adalah UMKM, dipandang sangat penting ya karena jumlahnya itu menyerap tenaga kerja yang besar, bahkan sebut sampai 97% dan memberikan GDP ya pendapatan nasional bruto itu sampai 61%, lebih besar dari bisnis skala besar. Dan partisipasi perempuan itu sangat tinggi, ada yang menyebutnya sampai 42,8%. Dan jelas COVID-19 itu ya, pandemi sangat mempengaruhi UMKM yang dimiliki perempuan. Nah, bagaimana dampaknya? Ini kira-kira Bapak Ibu sekalian salah satu catatannya bahwa UMKM perempuan itu memang mengalami penurunan tenaga kerja, kemudian masalah pemasaran, kemudian juga kesulitan mendapatkan modal, termasuk kesulitan mendapatkan bahan baku. Jadi kalau pendapatannya nih tadi jelas menurun begitu, kemudian yang lain pinjamannya tambah banyak gitu ya, kemudian khususnya memang di sini di usaha makanan ya yang hampir 87%, kemudian dari sisi bisnis angka penjualannya nih Bapak Ibu bisa membayangkan ya hampir seluruhnya, artinya 95% itu penjualannya menurun, kemudian juga harga bahan bakunya juga meningkat. Jadi ini kan hampir mayoritas ya mengalami kesulitan selama masa pandemi. Nah, saya sampaikan ini saya ambil tadi ceritanya tentang pengalaman Aisyah tadi yang fotonya Bapak Ibu sudah lihat tahun 17, kemudian ada di 34 provinsi ya. Kemudian juga ada beberapa di luar negeri
ya termasuk misalnya di Mesir, di Taiwan, di Malaysia. Ini yang punya UMKM-nya di sana Wasola ya, warung soto Lamongan di Kuala Lumpur itu. Kemudian mereka juga sudah sekolah wirausaha dan seterusnya. Nah, di program ini selalu mengembangkan melalui majelis begitu ya, fokusnya macam-macam dari dakwah, pendidikan, kemudian pendidikan tinggi, kesehatan, kemudian kesejahteraan sosial, ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk hukum dan HAM, juga kepemimpinan. Nah, programnya memang implementatif ya, tapi pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar khusus UMKM yang ditangani ya oleh Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya yang kita tinjau pada pagi hari ini hanya salah satu bagian saja. Nah, ini gerakannya kalau yang sekarang ini ada 8, mulai dari khusus pengajian ekonomi ya seperti pada pagi hari ini. Kemudian tadi semua orang diharapkan al-yadul ulya khairu minayatis sufla, tangan di atas lebih baik, harus punya usaha apapun gitu ya. Kemudian dikembangkan lebih rinci dengan sekolah wirausaha Aisyah, kemudian juga dengan koperasi, ada gerakan ketahanan pangan, ini sekarang menjadi Iswara, Ikatan Wirausaha Aisyah itu. Kemudian ini ada klinik bisnisnya, Aisyah Family Business Clinic. Jadi ini klinik usaha keluarga Aisyah. Nah, ini yang baru nih, saya lihat ada teman saya Mbak Dewi ya. Ini untuk TKI Purna. Kira-kira program ini bisa dimulai dari lingkaran mana saja. Nah, UMKM itu sebetulnya diawali dengan pengajian ekonomi, kemudian usaha kecil, kemudian disekolahkan, mungkin nanti dengan klinik ya. Kemudian bisa modalnya dengan koperasi. Kemudian bersatu nih para pengusahanya di Iswara ya yang baru. Kemudian secara mandiri di rumah ini dianjurkan untuk makan apa yang ditanam dan menanam apa yang dimakan. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini memang di pimpinan pusat nih seperti ini, ada 19, provinsinya 34, PDA-nya ada 265. Nah, dalam penerapannya tadi yang SWA di masa pandemik menggunakan SWA online. Ini juga bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Lazis, Muhammadiyah ya, kemudian Universitas Muhammadiyah dan Aisyah, juga dengan beberapa lembaga lainnya, beberapa program namanya misalnya ada yang Delvita ini yang berbasis kedelai sehat, kedelai fit. Ada yang berbasis kosmetika gitu ya, riasa. Ini usaha atau pelatihan tata rias, kemudian dikembangkan sampai menjadi seperti agensi begitu. Nah, juga sinergi dengan program pemberdayaan masyarakat ya melalui komunikasi, informasi, edukasi ya. Juga di bidang makanan ini yang kerjasama dengan BPOM, termasuk ada fasilitatornya yang nasional maupun regional, termasuk dengan berbagai pihak di situ. Teman-teman saya di Majelis Ekonomi sebegitu ya sampai tingkat kerjasamanya dan cakupannya. Termasuk untuk koperasi, ini ada LPDB, kemudian ada juga ini untuk dana bergulir, kemudian untuk pekerja migran gitu ya. Ini dengan beberapa instansi pemerintah. Nah, termasuk program Tamana ya untuk taman ya, gerakan lumbung hidup gitu. Ini juga bekerjasama dengan berbagai pihak. Kemudian di dalam Aisyah dengan majelis yang lain, termasuk pada model pemberdayaan dengan kerjasama dengan PT PNM ini.
Nah, saya khusus ke hari ini akan belajar bagaimana SWA itu dikembangkan. Nah, jadi sistem ini ada yang offline, ada yang online. Nah, sudah dilaksanakan, mungkin titiknya ini yang tercatat kecil ya, lebih besar dari senyatanya. Nah, ini alumninya yang offline sekitar hampir 3.000, yang online hampir 2.200 ya, 5.000-an kira-kira seperti itu. Kemudian ini investasi yang besar, nah termasuk tadi yang bisnis agency di kerjasama dengan PT Paragon. Ini ada 173 orang di 20 provinsi. Nah, tadi yang PMI ini juga ada pelatihan yang diberikan kepada PMI di Hong Kong ya, juga Taiwan, dan terus berjalan sampai sekarang. Ini salah satu aktivitasnya misalnya yang baru adalah kartu prakerja. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan langsung pengalaman dari MACPDA Balikpapan di Kalimantan Timur yang dikomandani oleh Bunda Tati ya ini. Jadi Bunda Tati ini ketua MACPDA yang luar biasa. Jadi beliau juga sama menyelenggarakan sekolah wirausaha. Kemudian maksud saya di sini adalah peran dari ketua MACPDA sangat penting beserta teman-temannya, karena kadang berfungsi sebagai fasilitator, kadang sebagai coach, kadang sebagai mentor gitu ya kalau memiliki keahlian tertentu. Jadi resminya memang lewat SWA, kemudian dibantu pengembangan bisnis termasuk mempromosikan produknya, mengembangkan pasar kemana-mana pasti membawa contohnya. Kemudian ini berpartisipasi dalam berbagai kompetisi yang memberikan penghargaan dan bantuan dana. Kemudian juga memotivasi ya untuk mengikuti berbagai kurasi agar sebagai UMKM itu juga naik kelas. Kemudian meningkatkan ini tadi kelas wirausahanya itu, apakah mengikuti lomba di internal Asia atau di berbagai BUMN dan kesempatan yang memang ada. Kemudian juga mencari partner yang dapat membantu pengembangan bisnis para pengusaha atau UMKM di Asia. Dan kita nanti lihat hasilnya. Memang ada MACPDA yang berhasil, ada yang tidak berhasil, yang atau belum berhasil tepatnya ya. Nah, bagaimana peranan dari MACPDA itu sendiri? Nah, saya sampaikan di sini ada empat pengusaha UMKM ya yang sukses, begitu saya pandang sebagai yang sukses karena produknya menjadi produk unggulan provinsi maupun nasional, bahkan sudah dibawa ke luar negeri. Di sini ada Ibu Amiroh tadi yang sudah hadir dengan abon ikan asin layur ya. Kemudian ada Ibu Nurul dengan wedang Dayak. Ibu Nuni ini dengan brandnya Taganang, ada amplangnya, ada sambal kepiting, ada kue manto ya, dan Ibu Erni yang mendalami khusus kue manto dengan brandnya Via. Nah, saya mulai dari yang pertama. Jadi Bapak Ibu bisa mengkaji bagaimana sebagai pendamping MACPDA ini bersama-sama ya mengembangkan UMKM-nya sehingga berhasil. Nah, Bu Amiroh tadi dengan produknya memang sejak kanak-kanak ya Ibu di Aisyah, dari panti asuhan menjadi guru, menjadi pimpinan, kemudian ke rumah BUMN ya, program Pertamina. Kemudian perjalanan yang panjang mengembangkan bisnis. Nah, ini produknya ibu-ibu sekalian, ada YouTube-nya, bisa di-search dengan abon ikan asin layur Ibu Amiroh, nih kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, yang kedua adalah Ibu Nunung ya, Ibu Nurul dulu.
Jadi di Ibu Nurul ini mulainya 2020, jadi sudah pandemi. Kemudian bentuknya tadinya adalah kapsul gitu ya, bawang dayak. Kemudian membuatnya menjadi lebih sederhana dan praktis untuk diminum. Bu Tati tadi membantu mempromosikan produknya, kemudian berjuang sampai punya PIRT halal ya. Dan di pandemik ya tentu saja mendapatkan problem marketing. Dan bahan bakunya tadi relatif jarang dan harus ditanam dengan teratur. Kemudian Bu Nurul ini juga bergabung dengan programnya PLN, kemudian banyak mendapatkan dukungan dan produknya menjadi lebih baik, pasarnya lebih besar dan luas gitu. Kemudian sosial media ini juga meningkatkan bisnisnya, kemudian mempunyai beberapa karyawan, kemudian selalu meningkatkan marketingnya, kemudian dapurnya, alat-alat khusus, ya, konten media dan marketing online. Nah ini Bapak Ibu bisa melihat packing dan nama saya beri sebut di sini Dayak Drink ya, tapi Wedang Dayak ini. Ini ada yang original, coffee dan tea. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Nuning, ini Taganang Food ya, mulainya sudah lebih lama, 2016, sudah jalan bagus sebelum pandemik, tapi kemudian mengalami stagnasi, pekerjanya juga berkurang, idenya datang dari ibunya, kemudian didukung penuh oleh keluarganya, ikut program Bank Indonesia, kemudian menjadi produk unggulan. Dan pandeminya sudah selesai, ini juga sudah mulai kembali. Nah ini Bu Nuning ya, dengan sambal kepiting ya, packingnya sangat bagus, bayarnya bisa pakai kiris ya. Kemudian ini ada juga mantolnya, ini ada, saya lupa nih, Novel Baswedan gitu kira-kira yang makan di sana. Nah ini Bapak Ibu, ini ada taganangnya, ada abon kepiting, ada amplangnya gitu. Nah ini ada keripik pisangnya juga, kemudian ini pai susu kepiting gitu. Nah yang keempat adalah Ibu Erni, ini mantau cake ya, mungkin bagi Bapak Ibu mantau ini sesuatu yang biasa, tapi Bu Erni ini mantan pegawai bank ya, mulai tahun 2011 dari pastry ya, kue-kue. Kemudian di 2016 ini memilih di bisnis kue. Kemudian membuka toko offline ya, menjual produknya di situ, menjadi semacam oleh-oleh khas dari Balikpapan. Kemudian 2017 ini membuat mantau cake ya. 2017 ini menjadi pemenang di Blue Band Master Gift Competition dengan rainbow mantau gitu ya. Jadi mantau pelangi kira-kira seperti itu. Nah, inovasinya yang lain ini sampai bisa menjadi si mantau yang tadinya basah kemudian di oven ya dan dapat bertahan 1 tahun. Ini juga menang di kretek competition di Balikpapan. Dulu punya pegawai ketika pandemi ini juga turun 50%. Kemudian produksinya juga, pegawainya juga, penjualannya. Kemudian tahun 2021, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, suaminya ini meninggal ya karena COVID dan anaknya juga sama mengalami sakit. Kemudian beliau juga mendapatkan long COVID. Tadinya suaminya ini almarhum adalah fokus di digital marketing dan administrasi ya, tapi kemudian bangkit kembali ya dengan 3 karyawan dan mulai lagi akhirnya mendapatkan bantuan marketing dan bantuan dana untuk meningkatkan bisnisnya. Jadi peran dari PDA dan para pimpinan menjadi sangat penting. Nah Bapak Ibu tadi saya sampaikan bahwa mungkin dari mantau yang sederhana ya, mantau kukus,
Ini bisa jadi kering dan ini kepiting, tentu jarang gitu ya. Ini dengan brand Mantovia. Ini Ibu Erninya, ini Bu Tati ya, Ketua McPDA. Ini ketika menang ya di Benvia tadi. Ini menjadi packing yang cantik ya. Mungkin nanti di Bandung isinya oncom kali ya, teh ya, atau isinya apa gitu ya. Tapi ini inovasi yang luar biasa. Ini tadi yang manto pelangi ya, kemudian ini manto via yang isinya bermacam-macam. Ini mungkin yang kering, saya kira ini yang basah ya. Kemudian ini yang oven kering ya. Jadi ada yang original susu gitu. Nah, ini ada yang 4 rasa, yang kering tadi, kemudian ada yang coklat gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi sebetulnya Bapak Ibu semuanya bisa mempunyai peran yang sama tadi ya, baik untuk meningkatkan penjualan ya, kemudian menjaringkan dengan berbagai pihak, karena menurut beberapa 4 sumber tadi bahwa ya memang mereka mulai bisnis dari inisiatif sendiri, tapi mereka mendapatkan orang yang tepat ya dari McPDA dan spesial ketua tadi yang peduli pada pengembangan bisnisnya, enggak hanya sehari 2 tapi ini bertahun ya, dan membantu juga menjaringkan dengan CSR program atau kompetisi yang meningkatkan produk dan bisnisnya. Tentu sangat sibuk ya, kita bayangkan. Kemudian bisnis ini juga memang memberikan menerima pengaruh yang banyak lah dari pandemi, tetapi mereka tetap berusaha untuk eksis dalam situasi itu, kemudian difasilitasi tadi dan dikerjasamakan dengan renew bisnis ya dengan berbagai pihak ya, dengan mereka tetap punya harapan bahwa bisnisnya akan selalu lebih baik, jadi positif, husnudon seperti itu ya kepada masa depan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat ya, mencermati bagaimana peran dari ketua dan pengurus dalam mengembangkan mereka. Kemudian Ibu Ketua itu sudah seperti ibunya teman-teman 4 orang ini tadi. Nah, memang ada tantangannya ya. Tantangannya ya tentu tidak di semua McPDA mau dan mampu seperti itu. Karena misalnya peran fasilitasi, kemudian kualitas SDM ya, pemahaman tentang program, dan yang paling penting ini komitmen pada organisasi. Kemudian kepemimpinan di tingkat masing-masing ini juga berbeda satu sama lain ya, ada yang kurang efektif sehingga meskipun pedomannya sama, edukasi sosialisasinya sama di tingkat nasional, tapi implementasinya berbeda-beda. Nah, sama dengan yang ketiga ini tadi. Nah, yang keempat ini memang untuk IT tidak terdistribusi lah kapasitasnya di seluruh daerah. Kemudian untuk mensukseskan program memang potensinya harus berasosiasi ya, berjaringan dengan berbagai pihak yang mungkin sebagian itu belum maksimal, atau pelatihan lah untuk ketua McPDA ini dan para pendampingnya untuk bisnis satu sama lain saya kira berbeda. Nah, jadi dalam mengembangkan ini memang Bapak Ibu sekalian, peran fasilitator ya dari pengurus ini sangat penting untuk membantu bisnisnya terkait dengan pihak-pihak lainnya, baik internal di persyarikatan maupun eksternal. Jadi istilahnya membeli dengan membela dan juga menjaga pasar internal itu subur ya. Kemudian program bantuan sebetulnya tadi ketika kerjasama dengan BUMN ini juga dapat membantu meningkatkan kualitas produk ya, dengan dana-dana hibah
juga kemampuan marketing, apalagi digital marketing, kemudian jaringan bisnis ya. Nah, juga ini yang sesi lomba, sesi kompetisi itu memang memberikan semangat yang besar ya untuk meningkatkan produknya, dan juga penghargaan ya apapun bentuknya itu membuat mereka merasa bangga gitu. Nah, oleh karena itu kan berarti harus sering ada kurasi, ada lomba yang orang punya penghargaan masing-masing gitu. Nah, organisasi juga harus mengembangkan networknya untuk mengembangkan pasar dan pasar digitalnya. Jadi di pasar digital itu tidak hanya digital bisnis, tapi sampai menjadi transformasi bisnis, misalkan di pembayaran, di pengiriman, kemudian di memelihara pasar dan seterusnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, jadi singkat saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada para narasumber dan Ibu Tati khususnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu luar biasa sekali nih Bu Trias. Jadi yang Ibu sampaikan ini menginspirasi, mungkin bukan hanya di Asia ini, betul-betul makanya di forum internasional pun di Bali itu ya, di workshop itu ya, di satu workshop di Bali, APEC itu adalah satu sesi internasional. Ini memang layak untuk disampaikan bagaimana mereka memulai satu buah usaha dari sebuah di dalam organisasi sampai berkembang dan mengalami penurunan pula pada saat pandemi, bagaimana mereka mengeliat untuk bertahan dan lalu tetap saja bahkan saya ekstrapanen. Cerita ini bukan hanya sebuah cerita, tapi kita adalah wajib mengambil pelajarannya di sini untuk bisa mengembangkan, menguatkan gerak dakwah kita dalam bidang, terutama dalam bidang ekonomi. Kalau tadi ya, membela, membeli, bahkan juga menguatkan dakwah kita. Alhamdulillah Ibu Trias, tadi ada 149 peserta, hanya ini dari Zoom meeting, ada sebagian dari YouTube dan juga TV-mu. Ada beberapa mungkin yang menyampaikan pertanyaan Ibu. Saya izin membacakan sebentar ya Bu. Dari Ibu Umi, beliau bertanya, mohon izin bertanya Ibu Trias. Masyarakat kita kental dengan budaya patriarki yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai biang terjadinya ketidakadilan gender. Kenyataannya, seperti dari penjelasan Bunda Trias, peran domestik perempuan di rumah tangga pun bisa signifikan pada usaha rumahan UMKM yang diisi oleh kaum perempuan sebanyak 42,8%. Artinya budaya patriarki tidak menghambat peran perempuan dalam pembangunan. Kendala di lapangan adalah jenuhnya bisnis UMKM karena terlalu banyak yang bergerak pada bisnis kuliner. Bagaimana idealnya Aisyah mendorong perluasan bisnis perempuan selain di bidang kuliner dan membantu pengembangan bisnis terutama kualitas dan pemasaran produk. Atur nuhun, mohon penjelasannya. Ada 2 pertanyaan, saya bacakan dua-duanya dulu ya Bu. Satu lagi dari Ibu Suryati Edi, beliau dari Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Barat. Ibu Trias ingin bertanya, ingin pencerahannya bagaimana merangsang teman-teman di Bu Eka untuk bisa continue berproduksi. Karena sebagian besar Bu Eka di Jabar yang saya rasakan itu jadi sulit untuk bisa mencarikan pasar bagi mereka. Alhamdulillah. Ada juga ini apresiasi dari Ibu Ia Kurniati, beliau adalah pimpinan wilayah Aisyah Jawa Barat. Masya Allah, pencerahannya sangat memotivasi. Terima kasih Bu Tias, semoga sehat selalu. Terima kasih Ibu Ia.
Dan satu lagi ada satu dari Ibu Eis Komalasari. Assalamualaikum. Bunda izin bertanya, kalau melihat orang sukses seperti mudah sekali, tapi pada dasarnya sangat terasa sulit, bagaimana cara kita mencari partner yang baik? Ya, ada beberapa pertanyaan di mana pertanyaan ini adalah lebih banyak kepada beberapa kendala yang dihadapi dalam menggerakkan roda ekonomi. Tampaknya demikian, Bu Trias. Ya, monggo Bu Trias, mungkin nanti saya akan ulas akan saya bacakan ulang pertanyaannya. Kita sarikan pertama untuk dari Umi tadi ya. Bagaimana idealnya Aisyah mendorong perluasan bisnis perempuan karena memang tapi tidak di bidang kuliner saja gitu kayaknya ya. Dan menguatkan kualitas pemasaran produk. Demikian Ibu, silahkan Ibu. Ibu maaf belum di masih Ya. di mute. Baik Bapak Ya. Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi untuk pertanyaan Ibu Umi, ini sebetulnya juga menjadi bagian dari concern saya bahwa para pengusaha UMKM yang perempuan ini juga perlu memahami konteks budaya patriarkat di Indonesia dan bagaimana mereka menjalankan bisnisnya. Jadi kalau dari pertanyaan ini sebetulnya ada dua hal ya. Yang pertama kaitannya dengan masyarakat patriarkat, keduanya dengan perluasan bisnis ya, seperti itu. Jadi yang pertama, saya kira yang penting, ini saya kebetulan juga banyak riset biografi ya tentang perempuan pengusaha yang sukses gitu. Jadi memang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini mungkin agak sensitif terhadap satu jenis kelamin dan sensitif juga terhadap yang lain. Jadi dalam budaya patriarkat itu bisa disebut bahwa memang laki-laki ditempatkan pada posisi nomor 1. Kalau dalam bahasa Jawa itu lanang ibu dian olo-olo tapi menang gitu katanya. Jadi posisinya harus meskipun jelek dia harus tetap nomor 1 seperti itu. Nah, penelitian biografi yang saya temukan itu para pengusaha yang sukses ya, para perempuan pengusaha yang sukses ini memiliki kondisi yang spesial. Oleh karena itu, kalau dari temuan saya ada 3 kemungkinan ibu-ibu yang berbisnis itu memiliki masalah dan peluang sukses dengan pasangannya. Jadi karena ibu-ibu ini domestik juga publik ya, dan biasanya perempuan yang berbisnis itu idenya banyak, kemudian sangat cerdas, sudah gitu bisa multitasking, maka biasanya ada 3 peluang yang akan terjadi nih menurut pengalaman riset saya. Yang pertama, suami dan istri bisa melakukan semacam perjanjian ulang ya, bahwa perannya mungkin yang akan banyak di domestik itu keduanya. Nah, bagaimana peran yang laki-laki dan perempuan itu bisa lebih fleksibel. Seperti di Muhammadiyah Aisyah ya, kalau bapak pergi, ibu-ibu juga bisa jadi bapak. Kalau ibu-ibu pergi, bapak-bapak juga bisa menjadi ibu kira-kira. Nah, makanya ada 3 peluang. Kalau mereka yang berhasil seperti rekonsiliasi gitu peran, nah ini usahanya bagus ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, yang kedua, ketika ini memang ditentukan oleh peran dan perasaan para pasangan. Kalau pasangannya ini laki-laki yang agresif begitu, supaya dia kelihatan menang gitu, ini yang kasus-kasus yang terjadi adalah KDRT. Jadi dengan memukul maka merasa lebih menang ya. Kemudian yang kemungkinan kedua dari yang agresif ini biasanya mencari pasangan yang lebih challenging gitu dari pasangannya sendiri. Jadi cari yang muda, cari yang lebih keren dan lain sebagainya. Atau meninggalkan istrinya begitu ya. Nah, yang ketiga itu laki-laki yang pasif, ini yang
innalillah ya, auzubillahi min dzalik, cenderung mencari orang lain yang lebih rendah statusnya dari istrinya. Nah, biasanya ada ART, ada ya mereka yang single mother tapi posisinya yang lebih rendah dari pasangannya. Nah, hanya menurut temuan-temuan saya yang banyak itu yang kedua sama yang ketiga, yang agresif sama yang pasif. Yang melakukan rekonsiliasi ulang itu tidak banyak gitu ya, paling tidak dari temuan saya. Nah, artinya bahwa ibu-ibu bisnis harus memahami perasaan pasangannya yang harus selalu pada posisi yang dihormati. Jadi boleh berbisnis, tetap menghargai dan bersuara lembut kepada pasangannya. Gitu. Meskipun para pebisnis di usia subur ya, Bu Dian itu kan punya premenstruation syndrome, punya mungkin baby blue syndrome dan sebagainya yang kebanyakan tidak mengerti bahwa itu berisiko terhadap relasi mereka suami istri. Itu kayak skill teknis yang harus dikuasai oleh para pebisnis ya. Sebagai perempuan pemimpin ya tetap harus tadi di pasangan keluarga seperti itu. Nah, kalau kaitannya itu tentu saya juga sedih ya karena terlalu banyak yang di pilihan 2-3 enggak yang di pertama gitu. Nah, untuk yang kedua, jadi kalau ini yang pertama seperti itu. Jadi mungkin juga salah satu skill yang diperlukan ya bahwa Bapak Ibu, Bapak-bapak atau laki-laki itu memang komunikasi verbalnya terbatas, mungkin hanya 6.000-7.000 kata menurut salah satu riset ya. Sementara kalau perempuan itu kaya ya Budian 21.000 sampai 23.000 kata sehari. Nah, kalau pas sudah banyak katanya, kalau pas PMS, hormonalnya kacau, dia emosional dan suaminya juga meladeni, maka mungkin jadinya perang. Tapi kalau suami yang memahami bahwa ini mungkin sedang PMS atau mungkin sedang galau, nah itu bisa memberikan respon yang mungkin kayak mendengarkan radio ya Budian, selamat mendengarkan, gitu. Usah diberi respon gitu. Atau misalnya ada banyak ini ya, karena saya biasa kampanye ini juga di beberapa kabupaten kota ya, bahwa ini sangat penting dipahami oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Nah, jadi kalau yang pertanyaan kedua di sini tentang mendorong bisnis di kuliner ya. Nah, ini memang perjalanan panjang dan sekarang sangat didukung sebenarnya dengan dunia digital. Nah, kalau kuliner itu memang harus ada inovasi. Jadi kalau mungkin namanya yang aneh-aneh ada bakso mercon, bakso kotak, bakso segitiga, bakso sapi, bakso tenis, macam-macam, itu contoh saja bahwa di kuliner itu sebetulnya bisnis yang keuntungannya sampai 40%. Tapi kan bisnis kalau misalnya seperti di Jogja, ramenya itu hanya sekitar 5 bulan, 7 bulannya itu stagnan atau cenderung decline, maka harus di-manage 1 tahun supaya bisa bertahan. Nah, jadi kalau kita melihat di aspek itu, tadi kunci para fasilitator mendampingi dan mempromokan produknya, itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Karena apa? Karena ya namanya juga UMKM harus selalu didampingi. Mereka belum, istilahnya baru lahir, jalan masih pelan-pelan, mungkin baru mau belajar lari ya, belum bisa berlari. Ya harus selalu didampingi seperti masa pertumbuhan. Ini peran dari para pendamping di daerah itu menjadi sangat penting. Nah, itu saya kira yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, maaf ya, balik nih. Nah, yang dari Ibu Ketua MEK PWA Jawa Barat nih, Bu Suryati ya, Bu Edi. Jadi kalau di sini ya tadi pengajian harus sambil berproduksi. Jadi ada pengajian ekonomi, ada pengajian umum yang harus selalu ada pamerannya, harus selalu ada bazarnya, kemudian mencarikan pasar tadi, membeli dengan membela, kemudian kita punya TK banyak sekali, kita punya SD banyak sekali, bagaimana
ibu-ibu sebagai pengurus ya bisa menjaringkan bahwa produknya itu juga diserap oleh pasar Muhammadiyah, Aisyah yang besar, ada rumah sakit. Di Jogja misalnya contoh nih UMY ini juga semua makanannya gitu ya diusahakan dari produk ranting-ranting yang terdekat dan di bawah pengawasan dan pembinaan tentu saja. Jadi kalau misalnya butuh paket buka puasa, kalau di UMY kan 2.500 tuh. Nah, dari UMY di pembinaan UMKM itu bisa meminta berapa ranting gitu ya untuk membuat, termasuk untuk mahasiswa. Jadi dari kita untuk kita. Jadi pasar kita sangat besar ya. Misalnya kayak yang susu kedelai misalnya di Klaten itu, nah itu sudah sampai punya alat penyimpan ya, kulkas besar, karena SD, SMP pas gizi sehat harus pakai produk itu. Nah ini tentu harus diatur ya agar kepentingan organisasi menjadi lebih besar dari kepentingan orang per orang. Dia harus berjamaah dalam berekonomi. Makanya di cabang kalau snack dan lain-lain ya dibagi saja rata seperti itu. Siapa tentu belum selalu bagus produknya. Kadang karena di UMY ini kok pas gosong-gosong ya, karena mereka baru latihan, mungkin standarnya belum, tapi selalu dibina. Begitu Bu Edi. Jadi jaringannya harus ya dengan TKSD, dengan rumah sakit, dengan pengajian kita kan, pertemuan kita sangat banyak sekarang, apalagi sudah luring gitu. Nah itu. Ya dari kita untuk kita, untuk kira-kira. Nah yang ketiga, kalau melihat orang sukses ya sepertinya mudah ya, tapi terasa sulit. Nah, bagaimana cara kita mencari partner yang baik? Jadi saya kira kalau kita yakin gitu ya, kita tulislah, kita gambarkan impian kita di kamar kita, ingin bagaimana dengan usaha kita. Jadi semua pasti pakai langkah, semua pasti pakai kerjasama, semua pakai komunikasi. Nah, ibu-ibu pimpinan di MEK PWA maupun PDA bahkan cabang, bagaimana bisa menjaringkan ya produk dari anggotanya, dibentuk pasar, misalnya alumni SWA di Jogja ini juga banyak pasarnya. Kemudian misalnya di Jogja ini teman-teman juga latihan membuat foto, membuat WA bisnis, kemudian mungkin keterampilan lain. Kalau dulu rotinya bikin cake itu biasa, jadi cake batik gitu ya, cake bunga-bunga dan sebagainya. Jadi memang tidak bisa sendiri. Jadi kalau sendiri ya katanya kalau pengen jalan lari jauh ya harus bersama-sama. Tapi kalau ingin cepat bisa sendirian. Maka fungsi organisasi sebagai fasilitator ya itu menjadi sangat penting bagi kita untuk mengembangkan UMKM. Nah, kerjasama dengan bapak-bapak di Muhammadiyah nih ya, terutama para pengambil keputusan di SD, di SMP, di kantin ya, dan seterusnya itu menjadi media. Mungkin saya juga ingin meneliti yang lainnya ya, di Jawa Timur juga banyak ceritanya, tapi ini kebetulan saya karena waktunya 3 hari, saya ngambil 4 dari 1 daerah saja. Tapi saya ingin juga misalnya koperasinya yang sampai koperasi sekunder ya, di Jawa Timur mungkin lain kali kita bisa mengundang teman-teman dari Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan BP Aisyah, ada yang koperasi, ada yang TKI Purna, ini bagaimana nih di area Jawa Barat para TK yang pergi ke luar negeri itu, PMI ini nggak kembali lagi ke sana, tapi diberi skill dan didampingi hingga mandiri. Saya kira itu Bu Dian, terima kasih. Baik, terima kasih sekali Ibu. Begitu banyak menginspirasi. Ibu tuh kayak gudang ide, disentil sedikit langsung sudah lari gitu idenya. Jadi banyak sekali. Alhamdulillah ya. Baik Ibu, ini ada juga beberapa pertanyaan dan tadi ada satu yang raise hand. Apakah masih akan raise hand? Atau mungkin tadi ke ini ya, tersentuh mungkin ya. Baik, ada juga, ini saya mencoba membacakan lagi di kolom chat ya Bu. Ada dari
ada apresiasi dari Pak Jam-Jam, beliau adalah Sekretaris PWM Jawa Barat. Alhamdulillah pagi ini mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa dari Bu Trias, menjadi energi positif, inspiratif dan motivasi bagi kami keluarga besar Muhammadiyah Aisyah Jawa Barat. Terkait dengan pengembangan usaha personal keluarga sebagai pilar kehidupan yang akan meneguhkan dan berpengaruh terhadap khidmat persyarikatan. Mohon izin lift duluan karena ada tugas lain beliau. Hatur nuhun Pak Jam-Jam. Dan ada juga Ibu Zika. Ibu Zika Catering Purbalingga. Purbalingga ya Bu ya, bukan Purbolinggo tapi Purbalingga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Trias. Saya Ibu Unang Zika dari MEK PDA Purbalingga, Jawa Tengah Bu. Saya sebenarnya punya usaha catering yang alhamdulillah sudah cukup berkembang di Purbalingga, tapi saya baru bergabung dengan Aisyah tahun 2020. Dan di tahun tersebut saya mengikuti lomba pengolahan pisang Raja Bandung. Pisang Raja Bandung, alhamdulillah ikut dapat juara dan membuat kue lengit pisang. Dan selanjutnya saya kembangkan sebagai produk milik Bu Eka Purbalingga. Alhamdulillah respon pasar lumayan bagus, tapi saya terkendala dengan tenaga khusus untuk mengembangkan usaha ini karena masih saya cukup sibuk dengan catering saya. Jadi kurang maksimal dalam pemasaran dan lain-lain. Mohon pencerahannya Bunda. Terima kasih. Ya, ini juga ada dari... Baik, mungkin itu yang utama Ibu. Selanjutnya ada juga Bu Nikmah yang raise hand, Ibu Nikmah Zaita yang raise hand. Ya, silakan kita tampung sebentar Ibu Nikmah ya Bu. Ya. Ini silakan Ibu Nikmah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Trias ya. Alhamdulillah ini dapat materi yang luar biasa kaitan dengan pengembangan UMKM dan kebetulan juga di Universitas Aisyah Bandung itu mempunyai prodi perdagangan internasional dan juga ada memfasilitasi UMKM yang ada di Jawa Barat ini untuk kaitan dengan inkubasi bisnis gitulah Bu. Cuman memang perlu tadi disampaikan juga atau ada masukan dari Bu Trias kaitan dengan strategi branding kayak gitu, kemudian mungkin desain konten dan kaitannya dengan bisnis development-nya ya. Nah, tadi seperti disampaikan bahwa Bu Eka ini kan masih yang pemasarannya juga masih tradisional dari mulut ke mulut gitu ya Ibu ya. Nah, bagaimana baiknya gitu. Sementara kalau dari sisi pembiayaan khusus untuk marketing yang kayak digital ini itu kan belum dianggarkan. Sementara kalau mengikuti pasar yang harus UMKM akan meningkat itu kalau produksinya juga meningkat. Nah ini bagaimana Bu? Mungkin ada masukan sehingga UMKM ini bisa bisa meningkat gitulah. Bagaimana Bu? Mohon. Baik. Ya, terima kasih Bu Nikmah. Ya. Ya, terima kasih sekali Bu Nikmah. Hatur nuhun. Sudah tertangkap ya Bu pertanyaannya. Dan kami persilahkan Ibu Trias untuk berdiskusi. Bu Nikmah ingin berdiskusi bagaimana supaya bidang ekonomi itu menguatkan dalam prodi, terutama bisa ya, karena ada prodi ekonomi internasional. Baik, silakan Ibu. Baik ya Ibu, yang pertama mungkin kita ke Ibu sebelumnya Bu Unang ya. Iya Bu. Ya nih. Nah ini jadi, Unang Zika, catering. Jadi ini memang ibu-ibu ini kan mencari apa yang paling handal gitu ya. Nah itu memang harus beberapa pilihan, mau langsung fokus pada salah satu produknya atau mau beberapa. Nah ini juga pilihan. Kalau beberapa memang
pengembangannya itu akan memerlukan beberapa pemikiran yang lebih besar. Tapi kalau ini kan ada cateringnya, ada kue lempit pisang gitu. Nah tentu kalau kue lempit pisang ini mau dikembangkan seperti apa, mungkin nanti sampai yang kering tadi ya Bu, sehingga bisa disimpan lama gitu ya. Nah ini memang pilihan pertama, Ibu bisa tetap catering dengan kue lempit pisang, atau Ibu mau catering saja, atau mau kue lempit pisang saja. Nah, tentu semuanya mengandung resiko ya, resiko fokus di pendanaan, kemudian pemasaran, kemudian mungkin skill yang diperlukan ya. Kalau pisang ini sebenarnya kan area yang sangat banyak. Kemarin malah dapat dari Bandung itu martabak yang tipis banget ya, Mbak Nikmah tuh. Seperti itu. Jadi sampai seperti krek seperti itu. Jadi ini juga pilihan Ibu Unang. Apakah Ibu mau fokus atau mau multi atau bagaimana? Ini juga mengandung resiko. Jadi kalau tenaga khusus, kalau Ibu sudah, jadi ini juga untuk tenaga Ibu juga bisa memikirkan apakah mau sendiri atau memerlukan tenaga. Saya kira kita punya SMK itu banyak banget, SMA Buga juga banyak banget, mahasiswa lulus kuliah juga sangat banyak, tetangga sekitar juga sangat banyak. Jadi ini saya kira peluang selalu terbuka, yang penting kita positif, selalu berusaha, dan selalu belajar. Begitu Ibu Unang ya. Pilihannya tergantung pada Ibu mau yang mana. Nah untuk yang dari Bu Nikmah tadi, memang ini jaringan antara Universitas Aisyah Muhammadiyah dan UMKM itu sangat besar. Semua dosen itu kan harus melakukan pengabdian. Nah, bagaimana ini bisa dikelola sedemikian rupa, terfokus gitu Bu Nikmah. Maunya apa? Tentu kan ada manajemen di Bandung itu enggak sedikit ya, sangat banyak. Dan mereka harus pengabdian tiap semester. Nah, kalau Ibu minta misalnya kalau seperti MEK PDA Kebumen itu kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah selama sekian lama, terus yang mau dibina itu apanya gitu. Nah itu atau Jawa Timur itu mengadakan sekolah SWA itu juga hostnya itu di Universitas Muhammadiyah Surabaya kalau nggak keliru. Pesertanya di 17 area, jadi hibrid. Nah sekali SWA bisa ratusan itu ya. Atau di Jogja, di DIY juga pelatihan BWK itu berapa ya, pesertanya sampai 278. Ini yang usaha bersama. Jadi organisasi membuat usaha, kemudian usahanya dilatih SWA untuk BWK. Mungkin nanti ibu-ibu dari Jogja bisa memberikan detailnya. Hostnya di Universitas Ahmad Dahlan. Nah pesertanya di 5 kabupaten kota hibrid. Ya. Begitu juga di Sumatera Barat ya. Saya ingat yang mungkin di Bengkulu, 1 kali jalan 11 kabupaten, pesertanya 10 itu udah langsung 110. Tadi yang Sidoarjo dengan UM Surabaya. Universitas Aisyah di Jawa Barat, kemudian pesertanya misalnya di 13 kabupaten, atau bahkan dengan di cabang, mau SWA, mau digital marketing, mau sistem online payment gitu ya, dengan QRIS itu seperti apa, kemudian dengan misalnya bagaimana bisa menggunakan rekening virtual dan lain sebagainya. Jadi itu baru Universitas Aisyahnya, Muhammadiyahnya, punya UNPAD, punya ITB, kan banyak banget itu dosennya, semua itu harus pengabdian. Dan ada pengabdian yang unggulan ya, sampai ekspor seperti itu. Jadi jangan merasa sendiri karena banyak sekali temennya. Sebetulnya belum nanti ada dinas koperasi. Jadi kita memang sepertinya belum terbiasa setiap elemen pimpinan di daerah, wilayah itu langsung berkunjung ke tingkat wilayah, terus apa yang bisa dikerjasamakan, apa yang bisa dipamerkan. Tadi contohnya yang teman-teman 4 produk ini, salah satunya Bu Amiroh itu sama
Kemen UMKM di Kaltim itu juga diajak ke Sumatera Selatan, ke Palembang. Nah juga joinan sama Aisyah di Sumsel dan orang-orang di Sumsel. Terakhir beliau dibawa ke Jogja gitu ya, bagaimana dengan teman-teman di Jogja, bahkan Bu Amirah juga berbagi tip ya, membuat sambal waktu itu. Sambal teri mungkin ya. Nah seperti itu, jadi jaringan. Sampun. Iya Bu Trias, masalahnya kita ada keterbatasan waktu untuk tayang di TV-mu Ibu. Iya, mohon maaf Ibu, saya potong sedikit. Kita tutup sebentar dengan TV-mu, nanti kita lanjutkan Ibu dalam sesi salam sapanya. Baik Ibu, terima kasih kepada Ibu Dr. Triastiawati atas paparan ilmunya yang menjadi bekal bagi jamaah dan juga bagi pemirsa TV-mu, terutama bagi Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah dan penghadir pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada. Mohon maaf atas semua kekhilafan. Dan saya Dian Indahwati mohon undur diri. Nasrul minal wafatun muqarib. Wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu. Selanjutnya kita masih bisa berdiskusi lagi Ibu. Tadi saya menutup untuk sesi TV-mu dan nanti kita bisa lanjutkan dengan sesi pada di YouTube dan juga di Zoom meeting kita masih bisa melanjutkan salam sapa kita. Baik Ibu, silahkan Ibu kita lanjutkan. Ibu Tias tadi masih saya malah sempat terpotong, mohon maaf. Saya pasukannya Ibu Diah Suminar ini. Jadi silakan Ibu Diah Suminar. Ini Ibu Ketua saya nih, Bu Jenderalnya saya cuma sebisanya saja menyampaikan yang saya tahu, dan Ibu Diah yang Jenderal Ekonominya. Jenderal Ekonominya ya. Monggo Ibu Diah Suminar, monggo kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dian Indahwati, Bu Trias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali pada acara pagi ini yang bisa mengisi dari MEK PPA. Ini Bu Trias sudah betul sebagai divisi kewirausahaan untuk mengisi materi pada pagi hari ini. Tadi saya membaca sekilas beberapa pertanyaan seperti yang saya tangkap tadi Mbak Nikmah Zaita yang menanyakan soal digital marketing. Jadi begini, Ibu-ibu sekalian, kesulitan UMKM itu memang kalau saya bicara atas nama saya sebagai pelaku usaha yang bergabung dengan saya kira-kira ada 1.200 UKM ya Ibu-ibu sekalian. Nah, itu bukan tanpa perjuangan, bukan tanpa tadi Bu Trias bagus sekali menyampaikan, kalau ngelarisi temannya sendiri ya agak kurang sedikit ya memang harus ya itulah cara membesarkan. Dan toh asal kita tidak tidak makan kue tersebut tidak apa-apa, tidak sakit perut, itu menurut saya harus memang cara membesarkannya seperti itu. Tetapi ini ada Ibu Ketua MEK Jabar. Ada Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atau ibu-ibu yang lain MEK yang di wilayah lain. Mohon maaf tutup kamera Bu, saya ya, lagi apa-apa. Tadi lihat Bu Helmi Bahar juga ya. Nah kemudian Jateng juga ada beberapa yang ikut. Saya kira begini, nanti dari MEK itu mengundang beberapa praktisi untuk membuat kurasi produk. Kita ini saja. Lingkungan Aisyah yang punya UKM kuliner disendirikan, kemudian fashion disendirikan, nah nanti yang lain craft disendirikan. Ini sangat bermanfaat, tadi sudah diceritakan oleh Bu Trias bahwa beberapa SWA itu efektif sekali, kita memang harus belajar ilmunya, bagaimana kita berusaha, bagaimana kita memasarkan, manajemen produksi, dan lain-lain. Nah, tapi setelah jadi produk, kita harus, dan mungkin tadi kerjasama dengan universitas, monggo, yang menyelenggarakan universitas nih Bu Nikmah. Kemudian kita kurasi produk, misalnya bulan ini yang kuliner, kita kurasi produk, undang pengusaha catering yang cukup besar, undang pakar-pakar yang cukup besar untuk mengkurasi produk kita. Nah, nanti kita sudah punya data bahwa di wilayah ini yang masuk kurasi seperti ini, yang belum seperti ini, sarannya seperti ini. Sehingga semua bisa masuk standar yang bisa dipasarkan. Itu saya kira
hal yang saya lakukan seperti itu. Jadi ketika ada penawaran dari siapa, menawarkan ini, menawarkan saya bisa jahit, saya bisa, oke, kamu jahit yang lurus dulu. Ini sederhananya ya Ibu. Kamu menjahit yang lurus, misalnya mukena itu kan hanya jahit lurus. Terus kemudian jilbab juga pinggirnya hanya jahit lurus. Tapi ya ada supervisor, ada yang ahli-ahli di kita itu yang punya ketentuan. Jadi tapi nanti tindasannya adalah 1 mili, kemudian benangnya seperti ini, tidak boleh seperti ini, tidak boleh nampak narik, harus sama, harus ini, harus ini. Itu kalau UKM yang tidak biasa langsung mundur teratur. Waduh, syaratnya banyak amat, gini aja udah laku gitu. Tetapi ketika nanti kalau kamu sudah sesuai dengan kualitas kami, seminggu 500, 1000, nah ini kan sesuatu yang dia tidak usah modal, hanya jahit melipit jilbab, tapi bisa bersama-sama besar bersama saya gitu. Nah inilah sebetulnya yang harus difasilitasi oleh perguruan tinggi, oleh pengusaha-pengusaha yang lebih mapan, lebih besar. Harus mau melakukan hal-hal yang seperti ini. Tidak mungkin catering tadi Bu Purbalingga tadi, itu dia semuanya enak. Baksonya enak, sotonya enak. Enggak mungkin. Pasti mungkin soto Sokarajanya justru Bu tadi siapa Bu catering Zika catering tadi tidak bisa membuat soto yang enak. Oke, itu nanti cari teman kita yang membuat soto enak setelah tadi dikurasi. Oh sana loh. Nah setiap ada pesanan soto harus dipesankan sana. Kita harus terbuka, harus besar hati untuk ya memang harus berbagi rezeki dengan sana. Nanti Ibu tanggal sekian saya pesani sekian dengan seperti ini, seperti ini, seperti ini, standarnya harus seperti ini. Karena itu menentukan kualitas kita ini catering warga Aisyah harus bisa dibanggakan. Nah, kemudian yang berikutnya tidak mudah Ibu untuk bagaimana kita membuat meyakinkan warga kita sendiri saja untuk membeli di antara kita. Nah, ini yang merupakan perjuangan yang paling besar. Makanya tadi kita bebenah dulu, dikurasi mau, dikritisi mau, diperbaiki mau, harus ada yang mau seperti itu, difasilitasi. Itu apa bisa masuk inkubasi bisnis atau apa Mbak Nikmah, silahkan nanti ibu-ibu yang ada di perguruan tinggi. Nah, harus mau. Dan yang mengkurasi selain dari dinas, biasanya ada dari dinas menyangkut legalitas. Sudah punya PIRT, sudah punya izin, HO dan lain-lain, itu pasti menanyakan itu. NPWP dan lain-lain. Nah, itu ada. Kemudian dari yang profesional itu juga ada. Nah, setelah itu tadi kita cara membesarkannya itu silahkan nanti Universitas atau Unisa Bandung pesan ya pada 7 kali rapat dalam 2 bulan ini yang 2 kali diberikanlah ke warga Aisyah itu. Kita cicipi dulu, kita pesan dalam yang kecil, oh kurang begini, ininya kurang begini, martabak yang kurang begini. Itu cara membesarkan yang saya lakukan sampai hari ini. Alhamdulillah mereka yang tadinya hanya punya SDM 5, dan saya mengatakan pada mereka, Mbak, jangan jadi penjahit saja. Kamu juga harus jadi raja kecil di lingkunganmu. Kalau kamu sekarang saya peseni 500, bulan depan 1000 loh. Kamu harus tambah penjahitmu jadi 10. Alhamdulillah jadi 5, 10, 15. Kan ada kebanggaan, ada rasa manfaat sekali ya kita. Nah, maka ibu-ibu sekalian tugas kita memang harus mencari yang legowo seperti itu, yang yuk nggak mungkin sukses itu sendiri, sukses harus bareng-bareng yuk di antara warga kita. Nah, memang PR besar, potensi yang sangat luar biasa ini sebenarnya pasar warga kita sendiri. Warga persyarikatan itu merupakan pasar yang luar biasa, tapi juga luar biasa kita meyakinkan. Kita masukkan hal yang kecil saja, Mac punya sabun misalnya, itu masukkan sabun di sebuah rumah sakit misalnya, itu saja berlapis-lapis keputusan yang harus misalnya yang harus diputuskan ya, hanya untuk membeli itu. Nah, jadi memang harus ada kerelaan. Pertama tadi kita tugas kita membenahi UKM kita sudah punya kualitas dan standar khusus, kemudian kita paksakan, kita tawarkan ya kalau orang Jawa bilang ya kudu dijiat. Nah, dijiat ya Bu Tias ya. Ya, harus dijiat. Dijiat itu memaksa tapi positif.
Nah, itu dijiat, kudu dijiat pokoknya. Ayo pakai produk kita dong. Saya sudah pakai nih, tangan saya juga nggak rusak kok pakai sabun ini. Tinggalkan Unilever di rumah kita. Satu saja, misalnya itu. Nah, seperti itu terus. Nah, ini yang cara kita. Saya juga sekarang punya beberapa tempat wisata yang saya harus bertemu dengan pengusaha kuliner yang sangat sederhana, penjual aroma manis, mulai belum punya PIRT, mulai terus kemudian kita harus tinjau ke rumahnya betul apa enggak dia enggak pakai sakarin karena itu bikin anak-anak bisa jadi batuk ya. Kemudian bentuknya, kemudian semua kita bina. Semua akhirnya wah penjualannya luar biasa. Disukai anak-anak, aman, kita senang, dia juga senang. Dan seperti itu seterusnya. Demikian Bu Dian, tadi beberapa pertanyaan saya kira saya lihat terjawab seperti itu. Nah, kemudian mengenai yang tadi terakhir Mbak Nikmah, digital marketing. Ini memang sesuatu hal ya, keniscayaan yang kita tidak harus masuk ke wilayah itu. Oleh karenanya coba kita lihat. Di Bandung ada Mas Gufron yang punya CEO-nya Evermos. Ya, mungkin punya tim yang bisa mengajari kita digital marketing yang sederhana. Beliau maulah untuk berbagi adik-adik dari timnya Mas Gufron. Nah, atau mungkin kita pakai adik-adik NA atau kita undang anak-anak karena jujur saja untuk usaha kami yang ke digital marketing itu anak saya yang paling kecil. Saya sudah sangat ketinggalan. Kita tidak bisa memaksakan diri untuk masuk ke sana dan memang ini kita harus masuk ke sana karena kalau tidak kita akan tertinggal. Betapa sekarang kita kalau di Jogja cuma beli brongkos, besok menu apa hari ini, dawet beli di sana, beli di sini, beli di sini. Itu sudah semua kayak aplikasi. Ada yang WA, ada yang mereka punya grup, kita masuk linknya. Oh, kalau cari lauk ini di sini, kalau cari snack di sini, itu sudah ada. Nah, saya kira bisa kerjasama dengan universitas, bisa dengan dinas ilmunya loh, untuk nanti. Nah, kami di tingkat pusat juga sedang kerjasama dengan Kopernik untuk digital marketing ini yang pelatihannya sangat luar biasa, detail dan membuat teman-teman UMKM jadi pede. Karena sebuah foto produk itu sangat menentukan. Kalau fotonya pakai ilmu, ya maaf ya, lebih indah dari aslinya. Bukan berbohong loh ya, kita enggak. Lebih indah dari aslinya, sehingga itu akan ada hal yang sangat menarik. Nah, ini yang dipelajari anak saya dan timnya, saya kira luar biasa ini. Ya, kapan-kapan mungkin bisa undang anak saya untuk cerita ibu-ibu UKM biar bisa masuk ke digital marketing itu seperti apa. Nanti minta kontaknya Ibu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ibu-ibu. Menurut data kemarin pandemi yang kita terjun bebas luar biasa yang bisa bertahan UKM dan perempuan. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Bu Dia, pencerahannya luar biasa Bu. Ya, terima kasih sekali Bu Dia. Memang ini menambah bekal kita bersama ini dan saling menguatkan. Memang kemarin pada saat pandemi itu adalah ujian besar, tetapi ternyata kita malah menjadi banyak pelajaran di sana yang semakin menguatkan mereka yang kuat dan bertahan. Itulah yang survive itu adalah mereka yang ternyata adalah dari perempuan, dari Aisyah juga ya. Baiklah, Ibu silakan Ibu Trias mungkin akan menyampaikan komentarnya atau menambahkan nasihatnya kepada kita. Silakan Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi Bu Dia ini termasuk juga yang saya teliti ya, usahanya itu ada 32 unit bisnis lebih dan tadi UMKM yang bergabung di usaha Bu Dia tadi ada berapa 1.200 gitu ya. Jadi silahkan tadi bagi para pimpinan, jadi tugas dari Bapak Ibu pimpinan ya tadi membesarkan itu seperti anak pebisnis gitu ya.
Dari lahir sampai besar, sampai bisa lari, sampai bisa pergi sendiri. Jadi memang seperti mengasuh pebisnis ini, dan tadi dianjurkan memang untuk banyak kurasi, banyak lomba, dan juga tadi apalagi ini yang disampaikan Bu Diah ya, ada banyak anak-anak muda ini kan untuk milenial juga berbeda. Dan ternyata kadang-kadang kita memang terbelenggu oleh cara berpikir kita yang negatif, misalnya bilang aku gaptek gitu ya. Nah ini sebetulnya kalau kita terbuka, itu insya Allah semua bisa dipelajari ya, karena saraf otak manusia itu jumlahnya 100 miliar ya, dipakai 7.000 saja bisa seperti lebah yang rajinnya sehari 1.000 kali terbang. Nah, kita kalau yang punya 100 miliar mungkin bisa puluhan ribu kali harusnya, tapi kadang baru kecewa sama satu konsumen ya, terus ngelokro gitu ya, terus sedih gitu. Jadi usahakan kita potensinya kita maksimalkan. Kemudian tadi jejaringnya itu juga ditingkatkan. Tadi ada pemaksaan positif gitu ya, untuk mengurangi raja-raja kecil di masing-masing institusi. Kemudian yang ketiga ya tadi harus istilahnya pembinaan secara rutin yang harus dilakukan oleh para pimpinan. Tapi untuk para pebisnis di situ ada kemauan, pasti di situ ada jalan, dan dengan berkumpul menjadi iswara ya, dengan ikut pengajian ekonomi. Nah ini mungkin perlu khusus ya Bu Nikmah di Jawa Barat. Bagaimana yang 13 area mau hibrid atau mau luring, saya kira semua medianya bisa dilakukan oleh Unisa Bandung, juga mungkin dilakukan oleh SMK di Balikpapan itu hanya pakai SMK yang swanya dan binaannya, tapi juga bisa, tidak harus universitas itu. Jadi kalau di Bandung supporting sistemnya sudah sangat banyak. Tinggal diramu, dijahit gitu, supaya jadi pakaian yang bagus, sehingga semuanya iramanya akan berjalan dengan lancar. Nah, saya kira ini banyak ketua MEK PWA, kemudian banyak ketua MEK PDA juga yang hadir. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Bu Helmi juga, kalau situasinya darurat itu seperti apa. Tapi percaya bahwa itu ada jalan, dan semua keputusan ditimbang risikonya masing-masing, dan kita memilih sesuai dengan ya mungkin perhitungan dan pemikiran kita. Sesudah itu ya fa'idha asanta fatawakal Allah gitu ya, sudah diputuskan tinggal bertawakal dan dijalani. Saya kira demikian, mudah-mudahan yang akan datang Mbak Nihma ini masih banyak program lain, ada koperasi, ada PMI, ada KUKA, ada Iswara, bisa digilir. Saya ini kebetulan baru kemarin Bu Diah dihubungi, jadi saya ini korban dari hari yang pendek sebetulnya. Oke, gitu saja Bu Dian, Mbak Nikmah, terima kasih kesempatannya. Nanti silakan di-list saja itu semua program yang 8 lingkaran itu bisa dimintakan ke Bu Diah Seminar ini siapa pasukannya yang akan dikirim gitu, supaya periodik termasuk yang ahli koperasi, terus tadi misalnya yang ahli iswara. Iswara ini kan harus segera dibentuk juga ikatan saudagar gitu ya. Nah seperti itu, saya kira dari saya demikian Bu Dian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya Bu Dian ya, di tiap Selasa, karena kebetulan Selasa kan ekonomi ya, Dr. Dian. Iya Bu Nikmah, semangat Bu Nikmah. Aduh, Bu Masya Dian Allah. semangat. Iya, ini saya kesasar di bidang ekonomi, tapi malah kesasar yang menyenangkan. Jadi banyak ilmunya gitu, saya di sini ya. Sebetulnya kan memang ekonomi dan kesehatan ini bisa saling melengkapi ya. Maksudnya begini, usaha-usaha kalau kita mempunyai sekian banyak rumah sakit kita tuh ada 119 Ibu. Coba kalau kita tautkan di setiap rumah sakit itu menggunakan perekonomiannya dari kita, dari misalnya saja ya dari cateringnya, dari seragamnya, dari baju-baju linennya itu kan mereka perlu ya. Betul. Linen itu dalam arti kata selimut, misalnya saja.
Bu itu Dian, tentunya sudah akan bisa menopang ekonomi kita gitu. Nah, ini yang Bu perlu Dian, kita kita mulai dari kerahkan. sabun cuci tangan dulu, Bu Dian. Iya, dari sabun cuci tangannya, artinya dari semua bidang bisa ya Bu, kira-kira ya Bu Edi ya. Insya Bisa. Allah. Ya, jadi dari Apalagi jahit cateringnya, linen kan dari cuma jahit lurus ya. nah jahit lurus tadi kalau kata Bu Dia, jahit lurus aja sudah bisa jalan. Belum lagi Bu, misalnya saja nanti kantinnya, Betul. terus kantinnya nanti kan ada namanya kantin sehat, artinya mereka yang dengan hipertensi itu makanannya apa, dengan yang kolesterolnya tinggi makanannya apa, lah gitu. Belum nanti untuk juga gift itu misalnya mereka yang hadir itu ingin menyampaikan sesuatu kepada apa yang ditengoknya, misalnya ingin menyampaikan apa. Kalau selalu dibawanya buah, yang lain misalnya saja kita bawakan Al-Quran kecil atau mungkin buku-buku doa, ini kan menjadi terinspirasi ya. Kalau kita jadikan satu, ini bisa melingkan dan mungkin menguatkan gitu, Bagus tuh, idenya bagus. Ya makanya Langsung saya kemarin MOU, Bu Dian. Ayo MOU. Makanya kemarin saya sama Bu Nikmah saya tarik, saya saja yang menemani biar saya dapat Dan tampilannya harus jangan kalah, tampilannya harus bagus. Iya. Semuanya. Sebetulnya kan memang bisa ya Bu ya, kita misalnya saja nanti jadi selain psikolognya yang hadir, tapi juga ekonominya yang hadir di sana. Banyak sekali itu, misalnya hanya sebuah sendal rumah sakit, kamar. Karena rumah sakit itu ya sendal kamar itu kan kita buat sendiri yang khusus, yang misalnya saja pakai batik sendalnya, atau misalnya saja sendalnya bertuliskan Aisyah, terus nanti misalnya baju tidurnya kan ada baju-baju di sana pakai tulisan Aisyah Muhammadiyah yang khas gitu. Itu mungkin jadi branded ya buat kita ya, jadi yang bisa. Iya, aduh, alhamdulillah memang harus datang ke Bu Dia nanti Bu Dokter. Besok kan kita penggembira, nanti kita ini kan ke Jogja nginepnya. Nah nanti kita mampir ke. Ayo. Iya. Mampir saya, betul saya tak mampir ke Bu Dia. Saya nanti mampir ke Bu Dia nanti untuk 17 Bu Dia kita bisa ketemu sama Bu Tria, saya mampir nanti lari. Masya Allah. Iya, inilah memang tidak ada yang gimana Bu? Saya kan peserta, nggak bisa ikut jadi penggembira, nggak bisa jalan-jalan. Justru peserta harus menyampaikan ide ini. Kalau pesertanya harus menyampaikan idenya. Ide yang nanti dibawa Bu Edi untuk disampaikan di sana. Bu Suryati Edi. Insya Allah. Iya, Masya Allah. Baiklah, terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih sekali kepada Ibu Tria Setiawati. Inspirasinya, ilmunya, semangatnya itu sudah menular ya kepada kita, dan semoga kita bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Juga kepada Ibu Dia Suminat, alhamdulillah matur suwun Ibu, pemikirannya dan juga langkahnya wajib kita tiru, wajib kita ikuti, menjadi teladan kita. Juga kepada Ibu Nikmah yang sudah mendampingi kita secara, beliau adalah tim IT. Kalau nggak ada Bu Nikmah, kita nggak akan muncul di sini, tinggal suaranya saja. Terima kasih Bu Nikmah sebagai host di sini, dan juga semua pemirsa dari TV-mu dan juga dari jamaah Gerakan Subuh Mengaji Aisyah, kami mengucapkan terima kasih sekali atas kehadirannya, atas peran sertanya. Insya Allah kita bisa memberikan manfaat bagi masyarakat juga umat pada umumnya. Mohon maaf atas semua kekhilafan yang saya sampaikan, mungkin banyak sekali kekurangan yang telah saya lakukan. Mohon maaf, dan nasrul minallah wa fatun qorib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter. Terima kasih Ibu-Ibu semua. Semangat Ibu-Ibu semua. Pamit ya Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam sinari
mewujudkan cita-cita Islam. Di Solo Jali Ukhuwah Muktamar, satukan langkah bersama, majukan Indonesia. Di Solo Jali Ukhuwah Muktamar, satukan langkah bersama, cerahkan semesta. Salam surya, seluruh peradaban. Terima